Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa, saya kedatangan tamu spesial pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Joko Nurbatin atau Bapak Joko Nurbatin. Beliau ini Ketua Divisi Tol atau bagian lapangan Muhammadiyah COVID-19 Command Center, dan beliau juga merangkap sebagai Ketua Majelis Kesehatan Umat. Umat apa umum aja? Majelis Pembina Kesehatan Umum. Majelis Pembina Kesehatan Umum. Ya. Pada kesempatan kali ini akan diskusi tentang beberapa hal terkait dengan bagaimana kita menangani COVID-19 yang sudah berjalan selama 1,5 tahun di negeri kita ini. Ya. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mas Dokter. Karena panggilan familiarnya saya mau izin manggil tetap Mas Dokter. Kalau tahu mahasiswa semuanya mungkin saya bisa diprotes, wah ini kok manggilnya kok Mas kok enggak Pak, karena memang masih muda. Jadi insya Allah di bawah saya sedikit, tapi apakah ilmuannya jauh di atas saya. Jauh di atas saya. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim memenuhi undangannya Mas Dokter dan teman-teman yang ada di sini. Baik, Pak Joko, ini menarik ya. Kita pada hari ini tanggal 17 Agustus 2021. 76 tahun kita merdeka. Nah, ini kebetulan ini ulang tahun yang kedua di masa pandemi. Oh ya. Artinya kita memperingati HUT kemerdekaan RI. Ini sudah 2 kali ini kita pada masa pandemi ini. Dan padahal kita harapkan pandemi tidak terlalu lama. Tapi ternyata sudah sampai 1,5 tahun belum juga reda, bahkan masih cukup masif penyebarannya di Indonesia, ya, salah satu di antaranya di Jawa Timur gitu. Nah, ini yang menarik begini Pak Joko. Jadi setelah sekian lama pandemi COVID ini berjalan, dan kemudian pada akhir-akhir ini Muhammadiyah mulai lebih gencar dalam melakukan partisipasi penanggulangan COVID-19 ini. Nah, kira-kira apa sih landasannya? Artinya, bukankah pemerintah juga sudah sangat masif di dalam penanganan pandemi COVID ini? Apakah kira-kira pemerintah belum cukup begitu untuk menyelesaikan ini, sehingga Muhammadiyah juga begitu cancut tali wondo untuk ikut berpartisipasi? Terima kasih Mas Dokter. Jadi yang jelas Muhammadiyah hadir ini kan tidak hanya untuk Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah hadir untuk seluruh bangsa, bahkan juga untuk masyarakat dunia. Kebetulan Muhammadiyah di samping organisasi dakwah ini juga ada 3 hal yang sering dilakukan. Yang pertama bidang dakwah sendiri, kemudian bidang kesehatan, kemudian pendidikan. Kesehatan dan sosial, kemudian pendidikan. Nah, kaitan dengan pandemi COVID-19 ini memang sebetulnya bukan kita menganggap pemerintah nggak bisa, tidak. Pemerintah kok belum, sebetulnya tidak. Pemerintah juga sudah berupaya maksimal. Nah, tetapi sekali lagi pemerintah ini kan juga punya keterbatasan-keterbatasan.
Nah, dari celah-celah mana yang belum digarap oleh pemerintah, itulah Muhammadiyah hadir di sana, ikut meringankan beban negara, ikut meringankan beban pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19 ini. Nah, ketika pemerintah mungkin sudah bisa menyelesaikan, ya mungkin Muhammadiyah juga tidak akan melangkah ke sana. Nah, tetapi karena kondisi real di lapangan, tidak usah jauh-jauh saja. 1 bulan terakhir di bulan Juli terutama, ketika mulai PPKM darurat ini diterapkan mulai tanggal 2 ya, 2 Juli itu, kondisi di Kota Blitar saja atau di Blitar Raya yang kita punya rumah sakit pemerintah 3 ya, di Kabupaten 2, Lingi sama di Srengat, kemudian di kota ada Mardiwaloya itu ternyata kan juga belum mencukupi, belum bisa menampung semua pasien-pasien COVID yang ada di Blitar Raya. Bahkan makanya, sampai di luar. Betul. Kemudian akhirnya ketika Muhammadiyah punya 2 rumah sakit umum Aminah dan rumah sakit Islam Aminah yang ada di Jalan Kenari itu, maka ketika pemerintah memang masih belum bisa menuntaskan 100%, di sana kita ikut hadir. Kita membantu tugas-tugas pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi COVID ini. Dan dari 2 rumah sakit, salah satunya adalah sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID. Jadi mulai dari perawatan, penyembuhan, bahkan mohon maaf ketika ada yang meninggal pun sudah dirawat secara COVID di rumah sakit Islam Aminah. Kebetulan yang kita, karena memang lahannya masih jauh dari perkampungan, relatif jauh di tengah sawah, maka kita pilih kesiapannya di sana yang memang masih memungkinkan untuk menjadi rumah sakit rujukan. Awalnya kan penyangga, tapi seiring dengan jumlah korban yang banyak, bahkan ketika antara Januari sampai Maret kemarin itu rumah sakit pemerintah sampai membuat tenda darurat itu. Nah, itu makanya kita ambil peran di sana. Dan ini bukan di tahun 2021. Kita sudah ikut andil mulai sejak COVID ada itu, kita semua bergerak. MCC ini lahir kan mulai dari pusat, kemudian wilayah, provinsi, kemudian sampai di daerah-daerah ini. Tapi MCC ini hadir belakangan atau memang sejak awal? Sudah sejak awal. Jadi 2 bulan setelah masa pandemi. Jadi bulan Mei itu. Bulan Mei. Khususnya di Blitar, tahun 2000 bulan Mei kami sudah diberikan SK oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar untuk ikut, yang awalnya waktu itu hanya membantu, mohon maaf, sembako bagi yang terdampak gitu. Nah, dari itu akhirnya berkembang dan kita semakin harus berpikir apa sih kira-kira yang dibutuhkan masyarakat, apa yang harus kita lakukan terhadap korban, terhadap yang terdampak pandemi ini. Apakah cukup hanya sembako, apakah itu yang waktu itu kan pemerintah mungkin agak lamban agak lamban, maka kita untuk sembako waktu itu awalnya hanya sembako, karena banyak istilahnya khususnya yang swasta UMKM, kemudian para pedagang kaki lima yang waktu itu di lockdown, awalnya di lockdown total nggak bisa berkegiatan, tidak ada input, tidak ada penghasilan, maka kita ingin membantu pemerintah meringankan. Nah, begitu sekarang sudah pemerintah ada BST kemudian ada bantuan sosial macam-macam itu, maka kita juga masih mengcover, tetapi yang belum atau yang tidak di cover oleh pemerintah. Itu di bagian dari kita Muhammadiyah begitu. Tapi bukankah pendataan dari pemerintah itu sudah begitu valid begitu? Mohon maaf, real di lapangan masih banyak masyarakat kita yang memang belum mendapatkan. Di kelas-kelas tertentu lah, dari situlah kita masuk. Ini yang awalnya yang khususnya kaitan dengan bantuan sosial itu Tapi untuk setelah 1,5 tahun ini atau 1 tahun kemudian, kita sudah tidak hanya fokus masalah itu. Bantuan sosial kita itu tetap, tetapi sekarang kan
sudah ada peningkatan nutrisi dan vitamin. Bagaimana bagi mereka yang isoman, yang tidak kalau di rumah sakit kan sudah diobahi rumah sakit gitu ya, semuanya. Tetapi bagi yang isoman, isolasi mandiri di rumah, ketika itu kemudian baru di Kota Blitar khususnya termasuk kabupaten kan ada isoter, isolasi terpadu atau terpusat. Itu di mana itu? Kalau di kabupaten kan di LEK. Di Local Education Center itu pojok. Kalau di kota kan di kampus 3 Universitas Negeri Malang atau ex SPG PGSD, gitu. Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 itu. Kalau yang di depan di sana juga dulu kan dulu namanya kan Rumes, rumah isolasi itu. Nah sekarang dipusatkan di sini. Gitu. Karena kalau di sini kan daya tampungnya agak besar karena memang ada asrama ya, dulu ex SPG itu kan ada asrama. Itu dimanfaatkan dengan segala fasilitasnya yang luar biasa. Nah, dalam konteks selain bantuan sosial, Muhammadiyah menerima pasien-pasien COVID di beberapa rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Yang diberikan kepada para pasien itu bantuan dalam bentuk medis, biaya medis, atau seperti apa yang barangkali bisa dijelaskan? Kalau di rumah sakit mohon maaf, jadi pasien COVID itu kalau di rumah sakit negeri kan gratis. Nah, cuma kalau di rumah sakit swasta itu normatifnya gratis, cuma kan ada item-item tertentu yang tidak bisa diklaim ke kementerian kan begitu. Makanya bisa jadi atau begini, ada beberapa versi gratis, tapi harus bayar dulu. Nanti kalau sudah klaim keluar dikembalikan kan begitu. Nah itu ya. Jadi harus deposit dulu. Nanti kalau sudah klaimnya keluar dikembalikan. Dan kemarin juga ada beberapa teman atau ada yang tetangganya menjadi pasien di rumah sakit Aminah itu juga mengatakan bahkan mohon maaf klaimnya itu 20 juta itu bisa langsung bayar dulu 20 juta. Setelah itu klaim keluar jadi kembalikan lagi. Kita panggil terus dikembalikan lagi. Itu yang untuk di rumah sakit. Nah, yang kami di MC3 yang di lapangan yang kami lakukan hari ini, misalkan Juli kemarin ketika jumlah pasien COVID sangat topnya di medio top itu, maka ada yang butuh oksigen, ada yang butuh tabung dan lain sebagainya. Maka kita juga mengarah ke sana. Bahkan kami sempat sebelum pemerintah membuat isoter, kita sudah membuat rumah rumes juga, rumah isolasi. Kebetulan di Jalan Cokroaminoto itu di komplek perguruan itu di luar di kampung itu ada aset kita, asetnya Muhammadiyah yang dulu digunakan kantor SD Muhammadiyah, kemudian karena sudah nggak dipakai, itu kita benahi, kita gunakan untuk rumah isolasi. Nah, tetapi karena ada aturan itu, akhirnya kita jadikan rumah singgah sehat. Jadi rumah RSS rumah singgah sehat itu fungsinya kalau ada keluarga yang terpapar positif COVID, nah yang sehat ini kita ambil, kita persilahkan kalau berkenan untuk menempati di sana. Namanya rumah singgah sehat ya hanya sementara, tapi dia bisa berkegiatan di situ. Kita siapin yang sehat gratis. Yang sehat. Jadi yang sehat bukan yang sakit. Yang sakit biar isolasi di rumah sendiri gitu. Begitu. Nah, yang sehat kita bawa ke sana, kita fasilitasi dapur lengkap, bahan masakan bahan makanan itu lengkap Kemudian ada wifi, kita siapi seperangkat komputer sama laptop. Karena apa? Bagi mereka yang mungkin ada tugas bekerja, mungkin yang masih kuliah atau juga anak sekolah ingin memanfaatkan itu, di samping dia menggunakan ponselnya, kita siapi perangkat-perangkat itu. Jadi kayak rumahnya sendiri, cuma akan sementara, katanya 5 hari sampai 2 minggu kan di sana. Itu seperti itu. Ini yang hari ini masih berlaku seperti itu. Banyak juga yang memanfaatkan sementara ini belum ada 10 lebih orang belum ada.
Belum ada Ya, 10. belum ada 10 orang maksud saya. Jadi karena kan sekarang kan udah ada isoter kan. Iya, Nah, iya, itu betul. tidak boleh Iya. isoman itu. Iya, Di rumah kan betul. sekarang nggak boleh Iya. di pemerintah kita. Hmm. Sehingga kan otomatis yang terpapar dibawa ke isolasi Isolasi terpadu iya. atau terpusat, yang di rumah tetap di rumah, yang Iya. sehat tetap di Iya. rumahnya masing-masing. Iya. Di kami jadi tidak, kalau tidak apa istilahnya betul-betul terpaksa atau darurat, tidak ke kami gitu. Tapi prinsipnya hari ini kita masih siap untuk menerima siapapun yang mau memanfaatkan RSS-mu itu, rumah singgah sehat Muhammadiyah, itu dipersilahkan. Ya. Terus katakanlah satu misal ada orang positif terpapar COVID, Iya. kan, kemudian masuk ke rumah sakit pemerintah, kemudian dibiayai oleh pemerintah. Apanya yang kira-kira tidak tercover oleh pemerintah, yang barangkali bisa kita ini membackup yang ada di rumah. Oh, yang ada di rumah. Iya, jadi Mas Dokter, pemerintah sebenarnya juga sudah memberikan ya bantuannya, iya. tapi kan sekali lagi kan juga ada keterbatasan. Iya, betul. Jadi kalau yang mungkin keluarga kecil, misalkan suami istri plus satu anak, itu mungkin relatif bantuan yang diberikan misalkan 10 kilo beras atau 5 kilo beras dengan bahan-bahan yang lain mungkin untuk 5 hari 7 hari masih cukup ya. Iya. Tapi kalau yang keluarga besar, kadang putranya 3, terus ada ibu atau orang tua, jadi ada Mbah Kakung, Mbah Putri, belum lagi ada ponakan, ada yang satu rumah itu 11 sampai 12 orang. Makanya ketika dulu kita itu memberi bantuan itu sama. Jadi sama paketannya, misalkan beras 10 kilo, minyak goreng, gula putih, bisa gula, susu, misalkan satu itu. rumah satu paket itu, ya sama dulu, sama pokoknya. Sekarang sesuai kebutuhan. Jadi misalkan ketika itu keluarga kecil ada babynya, maka perlu pampers. Mohon maaf kalau ada banyak, misalkan cuma kayak saya ya, saya itu orang terganteng di rumah. Karena anak-anak saya kan perempuan semua, misalkan mungkin ada yang butuh, mohon maaf, pembalut perempuan. Nah, itu kita siapkan juga. Makanya kita list hari ini yang dibutuhkan apa, ngapunten Bapak Ibu. Jadi di divisi, kalau saya kan bagian yang dropping ya, ada divisi recovery itu nanti yang akan, atau divisi psikososial itu yang komunikasi dengan keluarga, misalkan yang dibutuhkan ini, kalau vitamin apa, terus sudah dapat kiriman dari pemerintah apa saja yang didapat. Nah, itu makanya biar tidak tumpuk-tumpuk, biar tidak tempuk, makanya kita list kebutuhannya apa kita penuhi. Insya Allah seperti itu. Kalau orang terkena COVID itu biayanya sampai berapa sih di rumah sakit? Kalkulasinya itu? Mungkin variasi ya, tetapi tidak sama, tapi mungkin jadi kisaran 5 sampai 10. Tapi kemarin itu yang tetangganya teman saya itu sampai 20 juta biayanya, karena mungkin ada penyakit penyerta yang lain gitu ya. Jadi tergantung penyakit karena kan memang yang hari ini masuk ke rumah sakit itu kan yang memang bergejala. Yang kedua ada penyakit penyerta atau komorbid itu. Kalau tidak ada kan nggak boleh di rumah sakit, diisolasi itu ya di sana melalui pantauan oleh medis kan. Pemerintah kan terus memantau itu, disiapkan vitamin, nutrisinya, kemudian dibikin happy pikirannya ya, kemudian harus olahraga, makanya sehat jasmani rohani itu di sana. Bahkan kalau yang kemarin saya lihat di PGSD ada teman yang sempat masuk di sana itu karena mohon maaf beliau kapasitasnya juga ustadz begitu. Nah, ketika ada anak dari Trenggalek yang lagi mengikuti pendidikan di panti remaja, bina karya remaja, PSBR. Nah, itu akan ada 2 yang positif juga itu masuk di situ. Nah, begitu ketemu ya, karena kamarnya berdekatan bisa ngobrol, bisa ngaji bareng, karena sama-sama muslimnya. Nah, ini kan ada suasana yang spiritual yang memang bisa ada sentuhan psikologis itu kan luar biasa itu. Tadi saya mendengarkan ceritanya seperti itu. Tapi menyediakan juga psikolog satu misalnya? Ada, kita ada. Jadi kita lengkap mulai dari medis. Jadi di
di luar divisi saya. Kalau divisi saya itu divisi okol itu. Karena divisi tol itu kan teknik operasional lapangan, pokoknya begitu ada kita turun ke sana kita lihat. Nanti kan kalau mohon maaf kayak kemarin yang tadi kebetulan ya ada yang meninggal itu ibunya. Jadi 3 suami istri sama anak usia kira-kira 27 tahun. Ini positif semua, masuk ke rumah sakit, rumahnya kosong, kemudian sama Pak RT dimintakan untuk penyemprotan disinfektan, kita semprot. Kemarin baru kita semprot, ternyata tadi subuh yang ibunya ini dipanggil oleh Allah lebih dulu, ya karena memang takdir dari Allah seperti itu. Nah contohnya seperti itu. Jadi kita apapun insya Allah dari MCC ini yang diminta oleh masyarakat, kita insya Allah akan selalu berikan servis yang terbaik. Ya tentu tetap ada catatannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah Blitar. Jadi seperti itu ya. Tapi apa memang ada perbedaan semacam perlakuan di dalam penanganan COVID antar rumah sakit begitu? Saya mohon maaf kalau sudah teknis medis di rumah sakit kami tidak begitu tahu ya, karena kami memang tidak memantau cuma ya secara normatif saja kalau servis rumah sakit itu kan berfastabiqul khairat di servisnya gitu. Apalagi dengan rumah sakit pemerintah, mohon maaf kita kan ya mesti servisnya kan kita berlomba terus kita ini kan karena jual jasa, jual jasa fasilitas, maka servis itu yang kita nomor satukan. Karena kan begini, muncul juga suara-suara di masyarakat itu kan, kalau udah orang kena COVID masuk ke rumah sakit, ada indikasi kadang itu di COVID kan begitu ya. Sampai pada di COVID kan begitu. Nah ini kan akhirnya masyarakat menjadi takut untuk masuk ke rumah sakit, meskipun secara dari sisi penyakitnya sudah begitu parah begitu. Jadi ini tugas kita bersama Mas Dokter. Jadi tugasnya para ustadz, para ulama, terutama mohon maaf ini yang seminggu sekali para khotib Jum'ah ini. Untuk apa? Memberdayakan masyarakat, memberikan wacana yang positif tentang COVID ini. Bahwa yang pertama COVID itu bukan aib. Bukan aib. Beda kalau COVID dengan HIV AIDS. Kalau ini sudah perilaku kan, penyimpangan perilaku. Kalau di sini enggak, semua bisa kena kok. Ini kan karena apa? Juga perilaku, tapi perilaku hidup sehat, PHBS. Bahkan hidup sehat sekalipun kadang-kadang juga masih kena itu. Makanya ketika kita insya Allah selalu mentaati prokes, kemudian ini kita sampaikan kepada masyarakat itu tadi mestinya tidak takut ke rumah sakit. Jadi hari ini memang ada yang masih punya pikiran bahwa COVID itu enggak ada. Yang kedua, COVID itu adanya hanya di rumah sakit. Yang ketiga, ini adalah konspirasi dan lain sebagainya. Kan banyak sekali ya. Ini adalah tugas kita bersama untuk memberikan penjelasan kepada warga masyarakat dimanapun bahwa COVID ini bukan aib. Dan COVID ya untuk hal khusus nyatanya kan juga banyak yang sembuh. Banyak yang sudah banyak titelnya. Misalkan ada seorang profesor doktor MSI atau apa setelah kena COVID menjadi tambahan LC lulusan COVID. Nah ini kan semua kan kalau misalkan kayak saya ini nggak punya titel ya, orang jalanan misalkan kena COVID akhirnya kan tahu-tahu punya titel LC ya itu. Ini contohnya seperti itu. Baik. Kemudian selain program-program satu memberikan bantuan sosial, kemudian juga memberikan bantuan medis melalui rumah sakit yang ada, kemudian bantuan psikologis penanganan secara psikologis. Apalagi kira program-program yang dijalankan oleh MC3 ini?
Ya, jadi yang akhir-akhir ini Mas Dokter yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah oksigen kan. Ya. Nah, kebetulan kita juga menyiapkan tabung oksigen, meminjami tabung oksigen gratis. Kemudian kita link dengan beberapa komunitas-komunitas tertentu, terutama kalau di Blitar Raya ini adalah komunitas penggemar ikan koi atau pengusaha ikan koi ya. Itu teman-teman di komunitas ikan koi ini kan ada yang juga punya care yang luar biasa terhadap sesama yang hari ini memang sangat membutuhkan oksigen. Akhirnya teman-teman itu menyiapkan oksigennya. Jadi oksigen yang biasa jatah untuk ngirim ikan untuk itu diberikan kepada semua warga yang membutuhkan oksigen. Kemudian ada lagi satu yang kemarin saya itu sempat, mohon maaf, kecelek begitu, namanya Pak Alim di Tulis Kriya itu. Saya pikir juga komunitas koi karena memang kami belum pernah ketemu waktu itu. Linknya saja kan sudah terekspos ya melalui WhatsApp, melalui FB. Akhirnya setelah 1 minggu yang lalu, baru 1 minggu yang lalu kami main ke sana silaturahim. Nah ternyata beliau ini bukan peternak koi atau komunitas koi. Jadi memang murni pribadi dengan cerita singkat. 2 bulanan yang lalu menjelang Idul Adha itu keponakannya juga kena COVID. Terus butuh oksigen, bingung sampai nyari dapatnya di Magetan. Nah kemudian karena masih sisa dari itu akhirnya diberikan kepada warga. Nah karena banyak warga yang butuh ternyata akhirnya baru kemarin sore itu kami kirimi tabung yang besar. Jadi beliau punyanya tabung kan 2. Kemudian sudah izin dibantu oleh teman-teman dari TNI juga untuk menembus ke Kediri sama ke Tulungagung, izinnya membeli, karena kan tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Juga kita istilahnya upaya pencegahan jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan, memanfaatkan momentum itu. Nah, karena secara ekonomi hari ini tabung yang biasanya harga 700-800 sekarang sudah jadi 1,5 juta. Bahkan yang tabung kecil yang kemarin saya tanya, ada salah satu yang lagi ngisi di Pak Alim itu bulan bersamaan gitu, kami ngirim tabung yang besar, dia ngisi karena bapaknya sudah, kemarin tak tanya itu sudah 4 kali, rumahnya Wonotirto sana. Wonotirto Blitar Selatan. Tak tanya, Mas, sampean selain di sini di mana nyarinya? Di Namung mriki, Pak. Daerah kidul ketemuan gak enak, mboten enten, Pak. Ya Allah, betapa Wonotirto. Demi ayahandanya, dia sudah 4 kali bawa tabung. Nah, itu yang diberikan ya hanya tabung-tabung kecil. Kalau maunya masyarakat macam-macam kan, ada yang bawa tabung besar itu, ya itu kan namanya kan ya tidak ada semacam pemerataan. Makanya karena juga Pak Alim ada keterbatasan, makanya kemarin kita kirimi, kebetulan kami bisa dapat pinjaman dari teman yang tidak digunakan, tapi kita pinjamkan sehingga untuk bisa memperkuat, menambah ketika ada orang yang butuh. Di Pak Alim itu sampai jam 24.00. Bahkan kalau emergensi jam 2 pun pokoknya ditelepon, didatangi rumahnya, insya Allah barang ada langsung diberikan. Langsung dikirimkan gitu. Diberikan langsung di situ. Jadi tidak tukar tabung karena di Pak Alim itu manual. Pokoknya bawa tabung, diisi, selesai bawa pulang. Gitu. Nah itu yang kita lakukan, MCC hari ini seperti itu. Di samping kita juga mengajak kepada masyarakat, para orang-orang yang punya duit banyak, monggo bisa disalurkan melalui Lazismu, lembaga zakat, infak dan sedekahnya Muhammadiyah. Itu apa? Untuk memberikan bantuan kepada, karena kita memang satu pintu untuk donasinya masuknya ke Lazismu ke Lazismu, sehingga biar mudah untuk kontrol, untuk pelaporan, informasi kepada masyarakat, itu satu pintu seperti itu. Sehingga kadang juga banyak Mas Dokter, masyarakat itu aku pengen bantu tapi lewat sopo, carane piye, banyak sebetulnya. Makanya kita sampaikan melalui medsos, FB dan lain sebagainya itu, atau juga getok tular ketika ketemu begitu teman-teman, siapapun yang butuh oksigen atau butuh tabung silahkan. Selama
ada di tempat di kantor kami di MCC di Jalan Cokroaminoto nomor 3 itu atau komplek perguruan Muhammadiyah itu monggo silahkan diambil 24 jam kami tabung dengan catatan ya kudu kalau ngebelnya sudah di atas jam 12 malam ya kudu sabar jangan di WA ya udah tidur kok harus ditelepon bolak-balik sampai terrespon itu komitmen kami seperti itu ini untuk sesama. Dan mohon maaf, kemarin juga ada yang tanya, Pak, ini saya bukan orang Muhammadiyah, apa boleh? Ya Allah, sampai pertanyaannya. Muhammadiyah hadir tidak hanya untuk orang Muhammadiyah, mohon maaf tidak hanya untuk orang Islam. Jadi semua non Muslim kita, pokoknya umat manusia kita bantu semua, kita bantu. Karena untuk urusan sehat kita tidak pandang bulu, untuk urusan sehat kita tidak, untuk urusan kemanusiaan. Tanggung jawab bersama. Ini adalah kita semua, makanya masyarakat juga kita berdayakan. Masih mungkin ada yang lho iki lek wong duduk wong Muhammadiyah engko sanane ora tidak. Ya tidak. Ya alhamdulillah kita memproteksi warga kita semaksimal mungkin. Kemudian untuk masyarakat juga setelah warga masyarakat kita proteksi juga. Sehingga apa? Kita harapkan seluruh warga ini yang memang betul-betul mau menyadari untuk prokesnya ini kita harapkan nanti juga sudah aman dari COVID. Misalkan vaksin, nah, kita juga ikut berkegiatan mensosialisasikan vaksin ini. Karena kan di rumah sakit kami kan juga ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi juga. Nah, makanya kita ingatkan ketika di rumah sakit ada jadwal, kita juga ikut memblow up. Kita share di mana-mana di teman-teman pengurus internal itu masing-masing. Misalkan saya punya 10 grup WA, nah, terus ada yang lain punya 15. Nah itu di-share sehingga akan terus masyarakat mendapatkan info-info di mana kapan melakukan vaksinasi, misalkan seperti itu. Kalau ini sebelum ke vaksin ya, ada salah satu hal yang dirisaukan oleh masyarakat itu begini. Begitu orang kena COVID kemudian meninggal, ini pemulasaraannya ini orang-orang masih bertanya, apakah dipulasara secara Islam atau seperti isu yang berkembang pokoknya kayak tidak dimandikan, langsung dimasukkan ke plastik gitu misalnya. Jadi yang pertama ketika kami punya saudara waktu itu meninggalnya di rumah sakit Mardiwaluyo, rumah pemerintah, itu boleh menyaksikan, bahkan membantu memandikan boleh menggunakan APD lengkap. Ya, cuma tapi hanya satu karena APD saya dipakai itu kan dibuang, kan harganya kan mahal juga kalau banyak. Itu satu, itu di rumah pemerintah kami sudah pernah. Baru kemarin hari Ahad, hari Ahad itu ada salah satu tokoh ya di Blitar, menurut saya juga tokoh, meninggal di RSI Aminah. Jadi juga begitu, keluarganya minta mau ikut memandikan, terus disolati boleh enggak? Disolati di rumahnya tidak diturunkan, pokoknya hanya di halaman, tetap di ambulan itu boleh enggak? Boleh, tetap. Jadi pemulasaraan jenazah, mohon maaf, atau perawatan jenazah yang muslim juga muslim. Yang non muslim juga didatangkan rohaniawan dari masing-masing agamanya. Gitu. Jadi yang Islam jelas. Kalau di rumah sakit kami di Muhammadiyah di Aminah itu jelas. Kan sudah labelnya aja rumah sakit Islam. Jadi sudah. Jadi yang putri pun yang memulasara atau yang merawat juga tim pemulasaraan jenazah putri. Tidak kok saya suruh ngurusi yang putri. Jadi sudah SOP-nya itu di samping SOP medis juga SOP syar'inya juga sudah tercover. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Mau ikut nyolati di situ boleh. Kemarin ketika ada bapaknya ibunya teman meninggal di Aminah, kemudian rumahnya Kesamben, selatannya stasiun Kesamben sana. Saya juga ikut nyolati di sana. Jadi di belakang begitu sudah naik ambulan, saya cuma karena saya terlambat waktu itu dihubungi saya di jalan, terus ditinggal sama teman-teman, dikira saya sibuk apa itu. Jadi saya hanya berlima nyolati, ya kita sholati di situ. Itu. Kemudian ada tokoh mantan kepala Panti Asuhan Muhammadiyah depannya lapangan Tenis Agung itu. Nah, kebetulan itu meninggal tanggal 2
Agustus insya Allah itu juga disolati di jalan itu. Jadi anak-anak panti, pengurus panti, sebagian juga teman-teman dari Muhammadiyah termasuk saya. Jadi mobil ambulan karena dimakamkan di timurnya Perpus, sehingga kan dari selatan, itu dipepetkan di timur, di dekat taman itu, yang nyolati di timur jalan, jenazahnya di barat jalan itu, tapi mepet ke timur. Gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sebetulnya yang penting ada komunikasi, ada koordinasi, insya Allah rumah sakit bisa menerima. Dan itu kita koordinasikan kan ada beberapa pihak, tidak hanya rumah sakit saja. Rumah sakit itu paling kan hanya sopir ambulan dan petugasnya. Ada lagi dari Satgas Covid Kota. Kemudian dari kepolisian yang selalu mengawal, memberikan pengawalan itu. Makanya kita koordinasikan dari 3 komponen atau lembaga itu. Oke, selesai. Termasuk yang saya bilang Ustadz kemarin. Ustadz ini baru kemarin pagi, hari Akad, itu meninggalnya di Aminah. Rumah orang tua aslinya Mbang Sri dimakamkan di Resap Pombondoko. Yang perjalanannya kira-kira ya kalau dari sini 1 jam kalau pengawalan ya. Kalau tidak pengawalan kan bisa 1,5 atau 2 jam itu. Karena pengawalan 1 jam. Itu juga bisa. Di Mbang Sri dulu disolati, padahal di rumah sakit sudah disolati, teman-temannya sudah banyak yang ke sana walaupun dari jarak jauh ya. Kemudian disolati di rumah orang tuanya di Mbang Sri, baru dibawa ke sana. Sekali lagi yang penting ada komunikasi. Nah, kalau nggak ada komunikasi, keluarga nggak tahu, tahunya makamnya mana sudah siap ya langsung ke makam. Kalau nggak ada permintaan gimana kan? Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi kita memaklumi penilaian masyarakat karena memang masyarakat belum tahu persis. Loh masyarakat itu ngomong halah kok di Covid nih, deloken dhewe mlebu. Ya enggak mau kok suruh menyaksikan, suruh membuktikan ya toh, kan hanya dari jauh saja. Nah, apalagi katanya WA. Katanya WA, sudah katanya. Nah, ini kan bahaya. Makanya kalau ingin tahu persis pada waktu pemeriksaan silahkan keluarga salah satu menyaksikan. Tapi kalau sudah percaya apalagi di rumah sakit kami di rumah sakit Islam Aminah itu sudah jaminan karena itu ada SOP di samping itu juga ada kode etik sumpahnya tidak hanya sumpah manusia tapi urusannya dengan nanti akhirat dengan Allah itu. Lalu terkait dengan vaksin Pak. Untuk vaksin itu ya siapapun boleh berarti artinya misalkan ada mahasiswa yang ada di sini, rumahnya Nganjuk gitu, ini kemudian daftar vaksin di Aminah, gitu. Boleh ya seperti itu? Boleh. Jadi normatifnya siapapun yang memenuhi kriteria medis itu boleh. Orang manapun boleh. Warga bangsa Indonesia ini semuanya orang Papua pas ada acara ini boleh. Termasuk kemarin saya juga punya pengalaman. Jadi jangan tanya, saya kebetulan bisa menjawab begitu ya. Pengalamannya begini. Ada warga Pakunden, Tanjung Sari. Waktu aslinya orang Kalimantan kan orang Banjar. Waktu vaksin pertama di sana. Nah, karena sudah hampir 3 bulan mau vaksin kedua. Nah, kalau balik ke sana lagi kan biayanya kan Terus mau vaksin di sini boleh nggak? Boleh. Nah, itu contohnya. Vaksin pertama juga boleh. Contoh kemarin juga ada kami karena ya kebetulan kami ini orang lapangan jadi kan gampang. Kemarin ada juga orang Perumnas Pakunden. Perumnas Pakunden itu anaknya insya Allah bulan depan atau 2 bulan lagi itu mau berangkat ke pondok di Jogja. Nah, makanya kan harus vaksin dulu. Nah, kemarin akhirnya kita minta tolong koordinasi dengan teman-teman di kepolisian. Kemarin kebetulan di Geraha Patria di depan rumah saya itu kan ada kegiatan vaksinasi, vaksin Merdeka namanya kemarin. Tagline-nya itu adalah kerja bareng teman-teman mahasiswa GMNI dengan Polres Blitar Kota. Akhirnya kami minta pertama tak kasih linknya dulu, orang tuanya tak suruh daftar. Kalau bisa masuk terdaftar berarti pasti dipanggil nanti melalui WA itu. Kalau misalkan belum bisa nanti coba ngubungi saya lagi Bu, kami bantu nanti.
kami sudah siap-siap Hmm. koordinasi dengan teman-teman Polres. Iya. Oke, kalau hanya satu aja nanti biasanya agak akhir Pak, kan Iya. ada yang nggak datang loh, Iya, sudah iya, betul. diundang, nggak Nggak datang, datang. mungkin ada halangan apa mendadak. Iya. Nah itu bisa dimanfaatkan yang mungkin mendadak. Iya, iya. Jadi ya semua yang penting itu tadi ada komunikasi, komunikasi dan ya. koordinasi. Semua bisa kita langsungkan. Iya. Pokoknya bersama kita pasti bisa. Iya. Orang kabupaten loh ya. Saya orang kota. Nah, Iya. kalau begitu kapan waktu bisa nitip ini ya. Monggo, nggak apa-apa. Nggak, karena Nanti kalau begini, memang ada teman-teman saya yang gitu. saya beberapa kali disambati oleh teman-teman Iya, karena iya. terkait dengan vaksinasi Betul. yang mengalami hambatan begitu. Nah, tinggal apa namanya di kota atau di mana. Nah ini kan perlu kita Iya, kita banyak nanti koordinasikan bisa begitu. kita linknya pendaftaran kita kirim Iya, dulu. betul, iya. Jadi biasanya kalau yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian yang vaksinasi presisi itu yang di Geraha Patria. Dulu awalnya kan di Gedung Kesenian Iya. Jalan Kenari, utaranya RSI Aminah Iya, itu. betul. Nah sekarang di Geraha Patria itu hampir setiap hari ada. Hampir setiap hari Nah ada. itu kalau infonya daftar hari ini, sore ini, Iya. sore tadi bedinya Iya. ya sekitar jam 3 jam 4 Iya. itu untuk pelaksanaan besok. Oh, Untuk iya. besoknya gitu. Nah Iya. biasanya kalau sudah habis tutup nanti nunggu besoknya daftar Iya. lagi gitu. Insya Allah Iya. itu masih semua Masih bisa. jalan Iya. gitu. Karena memang ini diutamakan untuk vaksinasi Betul, supaya betul. pandemi bisa segera selesai gitu. Yang terakhir ini Pak Joko, Iya. selama ini dari penanganan pandemi selama 1,5 tahun ini, Iya. ini kira-kira apa sih kekurangan kita dalam arti ya masyarakat umum dan juga para penyelenggara pemerintah gitu kan, semuanya tentu ada kekurangan-kekurangan yang harus kita penuhi bersama gitu. Iya. Yang pertama kalau di kacamata saya ya, Iya. orang swasta, orang sipil, kemudian kami juga orang lapangan yang bergerak di bidang penanganan COVID di Muhammadiyah Blitar ini, yang pertama adalah komitmen dan konsistensi dari semua pihak. Iya. Jadi misal begini, ketika yang saya tahu di Kota Blitar, kalau kabupaten saya memang malam-malam itu jarang saya di sana. Kalau gitu ya, selama PPKM ya kita di rumah. Iya. Kecuali ada tugas-tugas mendadak, ada panggilan orang butuh tabung, orang Iya. butuh gas, kalau ada yang perlu penjemputan, mengantar dan Iya. sebagainya itu baru kita keluar. Jadi ketika misalkan ada aturan SK Wali Kota ya waktu Iya. itu, edaran Wali Kota itu bahwa selama PPKM mulai tanggal 2 itu sampai diperpanjang sampai hari ini tadi juga Sampai hari. diperpanjang lagi itu, Iya. misalkan ketika kafe, warung tutup itu harus jam 8 malam, ya mestinya harus masyarakat juga harus menyepakati, pemerintah juga Iya. harus tegas. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak tertib itu harus diingatkan. Iya. Diingatkan dulu, Iya. baru ada penindakan. Nah, Iya. hari ini kita lihat belum sampai ke sana. Saya tidak tahu apakah pemerintah juga masih ngomong, masih memberikan toleransi yang ekstra Iya. begitu kepada pelanggar-pelanggar begitu. Karena menurut kami di mata kami itu melanggar kan. Kalau Iya. edarannya jam 8 malam, wong lampu jalan aja kalau di kota jam 7 sudah mati. Sudah mati betul. Saya pulang dari masjid itu mohon maaf, Iya. itu sudah di gang saya sudah gelap gulita. Sudah Iya. mungkin sama dengan daerah Sumberjo, Iya. daerah nah, justru Iya. kalau saya lihat di Pasar Sumberingin saya pernah Iya, iya. waktu baru ngantar paket nutrisi di Bendo Karangbendo. Karangbendo, misalkan lewat itu terus Iya. Sumberingin, saya mahriban di musola atau masjid di Sumberingin itu sempat mohon maaf karena ya sejak sore belum makan, waktunya makan akhirnya saya dan teman makan di situ. Iya. Masih enjoy saja, masih ada lampu juga masih nyala Iya, semua. iya, Kalau iya. di kota kan jam 7 itu sudah Jam- dimatikan. iya. Dulu awalnya kan jam 8. Iya. Akhirnya setelah itu mungkin kurang belum ada efek yang Iya. dirasakan oleh masyarakat, akhirnya jam 7 sekarang sudah kira-kira baru yang PPKM pertama itu ya, yang 1 Iya. minggu pertama Iya. itu terus setelah itu sudah berubah menjadi jam 7 Jam itu oleh 7. PLN sudah dimatikan Iya. lampu-lampu penerangan jalan umum Iya. itu. Nah, jadi komitmen, konsistensi ini dari semua pihak yang jadi prokes ini memang masih nomor 1. Mohon maaf
seperti kita ngomong ini, ini sama nyonya saya sudah dipesan, Pak jangan lepas masker. Karena memang dari sini ya, karena kan secara medis penyebarannya kan ini. Jadi ketika kita sebetulnya sama-sama diam, tidak buka mulut, mungkin berjajar pun nggak masalah ya. Tapi begitu kan kita tidak sudah mungkin. Tapi kan tidak mungkin kita tidak. Iya, makanya ketika ini terbuka, misalkan pada waktu makan, terus sambil ngobrol lupa belum. Jadi mestinya makan itu ya makan fokus makan. Selesai pakai masker baru ngobrol. Mestinya begitu. Dan ngobrolnya tidak boleh lama-lama mestinya. Nah, itu sama dengan minum juga gitu mestinya. Jadi ketika minum, minum dulu, masker dilepas, begitu minum selesai, kan tidak langsung habis kan, misalkan mungkin diminum 1 gelas itu 3 kali, ya ini dipakai dulu, baru ngobrol, itu mungkin nggak masalah. Tapi ketika lupa minum, yang seruputan pertama kedua, ini lupa terbuka terus maskernya, mungkin dari situlah. Makanya ketika mohon maaf, yaitu saya punya pengalaman dari Sumberingin pulang malam-malam kan pas hari Kamis kalau nggak salah, kan mohon maaf di kampung kan masih ada kegiatan yasinan, tahlilan, taklim kelihatannya bukan ya, mungkin yasinan itu ya masih sama, masih masyarakat masih ya maskernya ditaruh di dagu. Itu saya loh kok masih begini, makanya ada mohon maaf muncul klaster-klaster baru, ada klaster yasinan, ada klaster tahlilan yang kadang-kadang kami juga ya Allah kok mohon maaf yang untuk khusus di kita sama-sama muslim itu kok menjadi sorotan, itu kan nggak enak gitu. Kadang-kadang kita ini juga kasihan. Padahal kan pemerintah kan gencar menginformasikan, mungkin teman-teman di Nahdliyin, teman-teman di Muhammadiyah atau di lembaga, di komunitas apapun juga sama-sama gencar untuk memperingatkan itu. Tapi masih ada masyarakat yang lengah seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi komitmen Mas Joko ya. Ya komitmen. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Joko Nurbatin. Sekali lagi beliau ini adalah Ketua Divisi MCCC. Baik, begitu tadi obrolan kita dengan Pak Joko Nurbatin. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan inspirasi, pencerahan kepada pemirsa MSN Channel. Dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.